Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di hari ini pertemuan ke-7, alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan yang terkait dengan disebutkan oleh Imam Al-Juwaini, yaitu masalah mubah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh rahimallahu ta'ala, wal qismus salis al-mubah wa huwa lughatan al-mu'lan wal ma'zunu fihi yuqal baha fulanu bisirrihi azhara wa abaha ar-rajulu malahu adina fil akhdhi wat tarki wastabaha an-nasu al-'ishbah aqdamu ala ra'yihi wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhatihi kal i'tisali litabarrudi wal mubasharah layali as-siyam wa kharaja bil qaid al-awwal wa huwa ma la wa kharaja bil qaid al-awwal Awwali. Nah. Wa kharaja bil qaid al-awwali wa huwa ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal mamdubu li'annahu ma'murun bihima. Terus wa kharaja bil qaid ats-tsani wa huwa wala nahyun al-muharramu wal makruhu li'annahu manhiyun anhuma. Wa kharaja bil qaid ats-tsalis wa huwa li dzatihi ma idza kana al-mubahu wasilatan li ma'murin bihi fa innahu yata'allaqu bihi amrun lakin la li dzatil mubah bal li kaunihi sara wasilatan aw kana al-mubahu wasilatan limanhi anhu فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة. ومثال الأول الأكل فهو مباح في الأصول. الأكل فهو مباح في الأصل لكن لو توقفوا عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم. ومثال الثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. Masya Allah, Hasan. Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar pengendali air ya. Alhamdulillah. Jadi kata beliau rahimahullah, al-qismu tsalits, jenis ketiga dari ahkam at-taklifiyah adalah al-mubah. Mubah ini sudah bahasa Arab, tapi di Indonesianya sudah kan sering orang bilang ini mubah. Apa artinya mubah? Wa huwa lughatan, dia secara bahasa al-mu'lan, yang diizinkan, yang diumumkan, yang diberitakan. Wal ma'dzunu fih, dan diizinkan padanya. Yang diizinkan kepadanya.
Yuqal, dikatakan misalnya secara bahasa. Baha fulanun bisirrihi. Si fulan memubahkan rahasianya. Apa artinya? Adharahu. Dia nampakkan. Itu artinya. Dia mubahkan. Wa abahar rajulu malahu. Seorang memubahkan hartanya. Apa maksudnya? Adina fil akhdi wat tarki. Dia izinkan untuk diambil atau dibiarkan. Iya. Itu makna mubah. Wastabahan nasu al-ushba. Orang-orang memubahkan rumput itu. Apa artinya? Aqdamu ala ra'iyihi. Dia pergi untuk gembalakan kambingnya, gembalaannya di situ. Karena rumputnya sudah apa? Mubah. Rumputnya mubah. Artinya dia izinkan untuk dipakai gembala. Ini maknanya secara bahasa. Secara istilah. Secara istilah, dan ini yang paling penting. Kalau secara bahasa itu yang biasa dipakai. Ini mubah. Artinya ini boleh. Ini diizinkan. Ya, ini diizinkan. Wastilahan secara istilah. Ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun lidatihi. Iya. Ma la yata'allaku bihi amrun. Apa yang tidak terkait dengan perintah. Wala nahyun. Tidak juga terikat dengan larangan. Artinya bahasa kitanya tidak diperintah, tidak juga dilarang. Paham kan? Tapi lidatihi, zatnya. Zatnya itu perkara tidak ada terkait dengan perintah, tidak ada kaitan dengan apa? Larangan. Kata zat itu itu perlu. Karena nanti ada yang diinginkan darinya. Kata beliau, kal iktisal lit tabarrudi. Seperti misalnya mandi untuk sekedar mendinginkan badan. Apa hukumnya? Mubah. Wal mubasyara layali siyam. Mendatangi istri di malam puasa. Di malam hari di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan. Mubah. Itu contoh. Wa kharaja bil qaidil awwali. Keluar dengan ketentuan yang pertama. Yaitu wa huwa ma la yata'allaku bihi amrun. Yaitu tidak terkait dengan perintah. Berarti al-wajibu wal mandub. Keluar wajib dan sunnah. Karena kemarin kan wajib dan sunnah itu diperintahkan. Li'annahu ma'murun bihima. Karena keduanya diperintahkan. Wa kharaja bil qaidit tsani. Keluar dengan ketentuan yang kedua. Yaitu wala nahyun. Tidak juga terkait dengan larangan. Keluar apa? Al-muharram wal makruh. Keluar yang haram dan apa? Yang makruh. Karena haram dilarang, makruh juga apa? Dilarang. Cuman kalau haram dilarang untuk melakukannya secara jazim, kalau makruh dilarang untuk melakukannya tapi tidak secara jazim. Akan datang yang haram dan yang makruh. Li'annahu manhiyun anhuma. Karena namanya larangan itu haram dan makruh itu dilarang dari keduanya. Wa kharaja bil qaidit tsalits. Ini paling penting lagi nih. Keluar dengan qaid yang ketiga, yaitu lidatihi. Wa huwa ma idza kana al-mubahu wasilatan li ma'mur bihi. Itu apa yang kalau mubah itu sebagai wasilah untuk yang diperintahkan. Paham kan? Sebagai wasilah untuk yang diperintahkan. Fa innahu yata'allaku bihi amrun. Maka sungguh itu adalah terkait dengan perintah. Misalnya kita mau sholat berjamaah di masjid. Hukum jalan apa hukum berjalan? Berjalan dulu. Pada zatnya. Mubah. Boleh orang berjalan. Ya kan? Tapi kalau untuk ke masjid. Kita diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Apa hukum mubah yang jadi wasilah ke masjid? Wajib. Paham kan? Jadi tadi itu yang dibilang mubah. Yang mubah masih dalam zatnya. Belum terkait dengan perintah. Belum terkait dengan larangan. Kalau sudah terikat dengan perintah. Jadi perintah. Tadi itu masih mubah. Yang zatnya masih di situ.
masih dasarnya. Iya. Lakin la lidatil mubah. Akan tetapi dia diperintahkan, dia terkait dengan perintah bukan karena zatnya mubah. Paham kan? Bal likaunihi soro wasilatan. Bahkan karena keberadaan dia sudah jadi apa? Wasilah. Sudah jadi pengantar ke wajib. Maka wajib pengantar ke sunnah. Maka hukumnya apa? Sunnah. Au kanal mubahu wasilatan limanhin anhu. Atau mubah itu menjadi pengantar kepada yang dilarang. Maka apa jadinya? Misalnya orang, contoh, dilarang mencuri. Dilarang apa? Mencuri. Ya. Misalnya ini, contoh. Dia pergi berjalan menuju tempat yang dia mau mencuri. Apa hukumnya berjalan ke situ? Kan itu haram. Karena bukan zatnya. Tapi jadi apa? Wasilah. Asalnya jalan mubah. Tapi kalau dia menjadi pengantar ke haram, haram. Tapi kata baru, lakin la lidati. Bukan karena zatnya. Dia sudah jadi apa? Wasilah. Innama likaunihi soro wasilatan. Tiada lain dia dikatakan haram karena sudah menjadi apa? Wasilah. Iya. Wa mithalul awal. Contoh yang pertama. Yaitu contoh untuk wasilah ke wajib. Al-aklu. Makan. Bahwa mubahun fil asli. Makan pada asalnya apa? Mubah. Lakin. Lau tawaqqafa alaihi baqa'ul hayah. Akan tetapi. Seandainya tetap hidup. Tergantung pada makan. Tawaqqafa alaihi. Paham kan? Tergantung dari makan. Artinya kalau dia tidak makan, dia akan apa? Mati. Kalau dia makan, dia akan hidup. Apa hukumnya makan? Apa hukumnya menjaga hidup? Wajib. Maka apa hukumnya makan? Wajib. Paham kan? Apakah karena zatnya? Bukan. Tapi karena apa? Wasilah. Kata beliau, storo ma'muron bihi. Maka jadilah makan itu diperintahkan. Jadilah makan itu diperintahkan. Lima takodam. Dengan alasan yang telah lewat. Karena dia jadi wasilah untuk wajib. Wa mithalu tsani. Contoh yang kedua. Yaitu tadi jadi wasilah untuk yang haram. Aklul fakihati. Makan buah. Apa hukum makan buah? Mubah. Matalan. Misalnya. Fahuwa mubahun. Mubah boleh saja orang makan buah. Lakin. Lau adda ila tafwiti sholatil jamaah. Kalau seandainya akan mengantarkan kepada luput sholat berjamaah. Jadi karena makan semangka. Atau dia makan rambutan. Akhirnya luput sholat duhur misalnya. Paham kan? Apa hukum makan di situ? Haram. Dia belum bilang. Dia ila tafwiti adda akan mengantarkan. Ila tafwiti sholatil jamaati fil masjid. Soro manhiyan an. Maka dia jadi dilarang darinya. Kama takodam. Sebagaimana telah lewat. Dipaham ini? Jelaskan? Ini hanya contoh saja dulu. Artinya semua nanti antum kiaskan begitu bentuknya. Kan usul fikih itu ilmu alat. Paham kan? Ilmu apa? Alat. Sama dengan para ulama mengatakan nanti di permasalahan apa hukum jual parang? Apa hukum jual parang? Jual pedang. Mubah. Di depan ada orang berkelahi, datang dia balik antum. Paham gak ini? Jadinya apa? Haram. Mubah. Tapi kalau mengantarkan kepada dosa, jadinya apa? Dosa. Paham kan? Jadinya haram. Jelas kan? Nah, ini kaidah. Contohnya banyak. Nanti jadi fatwa apa semua dibangun di atas ini. Walaupun mubah asalnya bisa kita jawab jadinya haram. Walaupun mubah asalnya bisa kita jawab jadinya wajib. Paham kan? Tergantung nanti bentuk gambaran pertanyaan dari orang yang bertanya. Nah, ini perlu. Ini diperlukan. Ini namanya alat ijtihad. Ini namanya alat untuk apa? Berijtihad. Karena kalau ada masuk masalah, jadi kita timbang. Dengan timbangan yang syar'i. Dan timbangan yang syar'i. Jelas kan? Baik. Terus. Maqal. Wa min ta'rifil mubahi yattadihu annahu laysa ma'muran bihi.
لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيح Ijabu ya, bisa ijabah ya, betul, karena fa'ilnya dhamir mustatir. لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه ولا ترجيحه أو ترجيحه ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح بل هما سواء Ahsan. وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. Boleh antum baca la sawabun karena la-nya ada dua. Kan kalau la-nya ada dua kan boleh. La sawabun fi fi'lihi. Ya, jangan. Kalau sudah la kan sudah dibaca tawaba ya. Wa hadha madhhabu jumhuril usuliyin wal muradu bidzalika al mubahu al baqi ala wasfi al ibahah. Amma al mubah alladhi yakunu wasilatan lima'murin bihi aw manhiyun anhu fahadha hukmu manhi kan atau ke ma'mur aw manhiyin anhu fahadha hukmuhu hukmu ma kana wasilatan ilaihi kama taqaddam. Kata beliau, wa min ta'rifil mubah, dari pengertian mubah tadi, itu penting sekali, itu pengertian mubah secara istilah min haitsul haqiqah wal mahiyah. Maka bahwa yattabihu annahu laisa ma'murun bih, berarti jelas dari pengertian itu namanya mubah itu tidak diperintah. Iya kan? Namanya mubah itu tidak diperintah karena belum bilang tadi la yata'allaqu bihi amrun. Tidak terkait dengan apa? Perintah. Li'annal amra yastalzimu ijabal fi'li. Kan namanya perintah mengharuskan wajibnya perbuatan itu. Au tarjihihi, atau lebih rojinya dilakukan. Itu yang sunnah. Yang sunnah. Wala tarjihalil fi'li ala tarki fil mubah. Dan tidak ada lebih roji untuk melakukan daripada meninggalkan dalam perkara mubah. Bal huma sawa. Bahkan dalam mubah itu sama. Paham kan? Tidak ada lebih roji. Sama. Sama-sama boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Adapun hukum mubah, maka dia sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini itu hukumnya. Kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan juga tidak dosa. Paham kan? Itu hukumnya. La sawaba fi fi'lihi wala iqaba fi tarki. Tidak ada pahala dalam meninggalkannya dan tidak ada tidak ada pahala dalam melakukannya dan tidak ada iqab dalam meninggalkannya. Wa hadza madhhabu jumhuril usuliyin. Ini pendapat mayoritas ahli usul. Wal muradu bidzalika, yang diinginkan dengan hal itu adalah al mubahul baqi ala wasfil ibahah. Mubah yang tetap di atas sifat apa? Mubah artinya lizati. Paham kan? Itu maksudnya. Iya. Amal mubah alladhi yakunu wasilatan. Adapun mubah yang menjadi perantara, pengantar. Lima murin bi, untuk yang diperintahkan dengannya. Au manhin an, atau yang dilarang darinya. Fahada hukmu makana wasilatan ilaih. Maka ini hukumnya adalah hukum apa yang menjadi pengantar kepadanya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat tadi. Watasbutul ibahatu bisiyagin katsiratin waradat fi nususi asy-syar'iyyati wa minha al-awwal nafyul ismi wal junahi wal haraj ka qawlihi ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa qawlihi ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa qawlihi ta'ala
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, tasbutul ibahatu bisiyagin kathiratin. Tetap hukum mubah dengan lafaz yang banyak. Waradat bin nusus syariah, datang dalam nas syar'i. Lafaz-lafaznya penggunaan kata mubah. Wa minha diantaranya, ini harus antum pahami supaya antum paham ini mubah. Kenapa? Karena Allah bilang begini. Siaknya ini yang paling penting juga. Lafaz yang dipakai untuk makna mubah. Pertama, nafil ism wal junah wal haraj. Penafian dosa. Artinya tidak berdosa. Ism, junah, haraj semuanya. Maknanya dosa. Kalau dibilang la ism, la junah, la haraj. Berarti itu mubah. Dipahami ini? Paham penggunaannya? Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Laisa alaikum junah. Tidak ada bagi kalian junah. Tidak ada dosa. Berarti mubah. Anta batagu fadlam min rabbikum. Untuk mencari rezeki dari Rabb kalian. Tidak mengapa orang bekerja. Paham kan? Tidak mengapa orang apa? Bekerja. Berarti kalau dia bekerja dosa atau tidak? Tidak. Karena Allah katakan. Laisa alaikum junah. Tidak ada bagi kalian dosa. Artinya apa? Mubah. Itu penggunaan lafadznya. Iya. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Laisa alal a'ma haraj. Lihat. Haraj. Tadi. Tidak ada bagi orang buta haraj. Artinya mubah bagi orang buta. Wala alal a'raji haraj. Tidak ada bagi orang pincang haraj. Artinya mubah bagi orang pincang. Wala alal maridi haraj. Tidak ada bagi orang yang sakit haraj. Berarti mubah. Itu maknanya. Tadi yang pertama junah. Yang kedua haraj. Demikian pula. Wa qaulu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala. Innama harrama alaikumul maitah. Sungguh tiada lain diharamkan kepada kalian bangkai. Waddama. Darah. Maksud darah sini darah yang mengalir. Walahmal khinzir. Daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disembelih untuk selain Allah. Diharamkan. Famani turra. Siapa yang terpaksa. Gorobagin. Dia tidak melampaui batas. Wala adin. Sama. Fala itma alaih. Maka tidak ada itma alaih. Tidak ada dosa baginya. Berarti apa hukumnya ini? Mubah. Artinya. Ada orang mutar. Untuk memakan bangkai. Tidak ada dosa baginya. Mubah. Ada orang terpaksa meminum darah. Iya kan? Tahu kan? Minum darah. Tahu minum darah kan? Darah yang mengalir. Ya terpaksa. Boleh. Ya. Demikian pula ada orang lihat daging babi. Kalau dia tidak makan, mati. Maka apa hukumnya makan daging babi? Mubah. Ya tapi goir bagin wala adin. Tidak melampaui batas. Artinya makan menegakkan hidup. Jangan makan lihat daging babi. Enak juga ya langsung makan terus. Sampai. Ya maksudnya ini tidak boleh melampaui batas daruratnya. Tidak boleh melampaui batas apa? Daruratnya. Ini makna fala itma. 3 lafaz ini. Junah, haraj, itma. Maknanya apa? Mubah. Perhatikan bentuk lafadznya. Terus 2. An-nassu ala al-hil. Kaqaulihi ta'ala. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baik. Yang kedua. An-nass. Datang lafaz jelas akan penghalalan. Lafaznya halal langsung. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Uhilla lakum. Dihalalkan untuk kalian. Berarti apa? Kalau bilang halal berarti mubah. Itu lafadznya, itu siaknya. Ya, lailatas siyami rafatu ila nisaikum, malam puasa untuk mendatangi istri kalian. Nafsi ala
عدم النص على التحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. Masya Allah. Yang ketiga, ia menunjukkan mubah. Adamun nas ala tahrim. Tidak ada dalil akan haramnya. Tidak ada dalil akan apa? Haramnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, intifa'u dalil tahrim. Tidak adanya dalil pengharaman. Dalilun ala adamit tahrim. Itu dalil akan tidak haramnya. Karena asal dalam segala sesuatu hukumnya apa? Mubah. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tidak haram. Masih di atas asal mubah. Al-imtinan bima fil a'yani minal manafi'i wa ma yata'allaqu biha minal af'al. Faqawlihi ta'ala wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Al-khamis al-qara'in allati tasriful amri allati tasriful tasarrufal amri tasarrufal amru minal wujubi ilal ibahati kaqaulihi ta'ala wa idza halaltum fastadu wa ya'ti hadha fi babil amri insyaallah. Kata beliau Ar-Rabi yang keempat, al-imtinan. Kalau bentuknya siaknya siak imtinan, penyebutan nikmat. Siaknya apa? Penyebutan apa? Nikmat. Iya, ini kalau contoh ini banyak sekali di surah Ar-Rahman. Di surah apa? Ar-Rahman. Karena yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman itu apa? Semuanya imtinan. Itu adalah nikmat. Kalau bentuknya disiak imtinan, pemberitaan tentang nikmat, pemberian Allah, maka itu menunjukkan mubah. Bima fil a'yan, terhadap apa yang ada pada a'yan, barang-barang atau bentuk-bentuk tertentu. Minal manafi' berupa manfaatnya, wa ma yata'allaqu biha minal af'al, dan apa yang terkait dengannya berupa af'al. Ya, berupa apa? Perbuatan. Ya, berupa perbuatan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asatan wa mata'an ilahin. Ya, dia bilang, dan termasuk dari aswafnya, ya, bulu-bulunya, itu dari hewan ternak. Dari hewan ternak. Ya, cuman aswaf ini digunakan untuk bulu, ya, bulu dari domba. Wa aubariha, ya, dan aubarnya. Aubar juga bulu, tapi digunakan untuk bulu onta. Ini semuanya bulu ini. Wa ash'ariha, dan ash'arnya bulu juga. Ya, bulu juga, tapi digunakan untuk bulu kambing. Jadi semuanya ini aswaf, aubar, ash'ar, semuanya bulu. Ya, asasan itu kalian gunakan sebagai asas, perabot, perhiasan rumah tangga. Ya, wa mata'an, perabot dan perhiasan. Mata'an, perhiasan. Ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini penyebutan nikmat. Berarti apa hukum menggunakan bulu? Paham kan? Bulu dari kambing, bulu dari onta. Paham kan? Bulu dari domba. Apa hukumnya? Mubah. Kan ini nikmat. Ini adalah apa? Penyebutan nikmat. Iya. Yang kelima, al-qara'in. Adanya qarinah. Indikasi allati tasarrufal amr minal wujub ilal ibahah. Yang memalingkan perintah dari wajib ke mubah. Ya, dari wajib menjadi apa? Mubah. Nanti ada qarinahnya, insyaallah akan datang penyebutannya. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza halattum fastadu. Kalau kalian sudah selesai dari ihram, maka berburulah. Tadi kan orang yang berihram dilarang berburu. Dilarang berburu.
Kata Allah, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah selesai dari ihramnya, maka berburulah. Apa hukum berburu di sini? Mubah, bukan wajib, padahal perintah. Karena ada korinanya, nanti akan disebutkan. Wa ya'ti hadza fi babil amr. Akan datang masalah ini nanti di bab perintah, yaitu asalnya perintah menjadi mubah akan datang. Insyaallah. Terus على المباح لفظ الحلال مع أن لفظ الحلال أعم لأنه يطلق على الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمباح لا يطلق على الثلاثة لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل ويطلق على المباح الجائز مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة كل ما وافق الشريعة وافق الشريعة. Iya. Sebagai maf'ulun bih. Sampai situ, karena setelahnya itu mengharuskan kita selesaikan dia. Karena sisi penyebutan kenapa mubah dimasukkan ke dalam ahkam taklifiyah. Itu insyaallah berikutnya. Kata beliau wa yutlaqul mubah. Dan diitlakkan mubah ini lafzul halal, lafaz halal. Kalau dibilang ini halal, apa maksudnya? Mubah. Iya. Ma'anna lafzul halal a'am. Padahal lafaz halal itu lebih umum lagi. Ya tapi itu penggunaan namanya. Kadang orang bilang mubah, tapi yang diinginkan dia mau ucapkan ini halal. Padahal lafaz halal itu lebih umum. Halal itu bukan sekedar mubah. Ada perkara yang tidak boleh diambil padahal halal. Antum paham? Artinya halal itu bisa yang mubah, bisa juga yang tidak mubah. Lebih umum penggunaannya. Antum bisa paham ini? Misal, Indomie apa hukumnya? Mubah kan? Halal. Tapi kalau punya yang Wahyudin, halal nggak punya Wahyudin itu bagi dia? Mubah nggak bagi kita? Belum tentu. Siapa tahu dia tidak mubah kan? Kecuali dia punya aturan, punyaku, punyamu semua. Nah sudah, mubah jadinya. Aduh paham? Maksudnya halal itu lebih umum daripada apa? Mubah. Halal itu lebih umum daripada mubah. Ini yang beliau katakan. Tapi kadang digunakan. Kadang digunakan. Li'annahu yutlaku alal arba'ah. Karena sebenarnya masalah yang halal itu, kalau dibilang halal, digunakan atas 4. Wajib halal. Mandub halal. Makruh halal. Mubah halal. Kan makruh juga halal. Tapi apa? Dibenci. Kan begitu. Jadi ini lafaz halal umum. Karena wajib halal kan? Iya kalau dibilang tadi mandub halal, makruh halal, mubah juga halal. Wal mubah la yutlaq ala thalatha. Dan yang mubah tidak diletakkan untuk 3 itu. Artinya tidak bisa kita katakan perkara yang wajib mubah. Dah, ini perkara wajib. Terus kita pergi bilang apa? Ini perkara mubah. Bisa nggak? Enggak. Ini perkara mandub. Kita bilang apa? Ini perkara mubah. Bisa nggak? Enggak bisa. Ini perkara makruh. Kita mau pergi bilang apa? Ini perkara mubah. Jelas kan? Enggak bisa. Halal bisa semuanya 4 itu. Berarti halal lebih umum daripada mubah dari sisi penggunaannya. Iya, lakin itlaqul mubah ala mastawa tarafahu fil huwal asl. Akan tetapi penggunaan mubah kepada yang sama kedua ujungnya, artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Itu pada dasarnya. Mubah itu yang sama hukumnya. Tidak diperintah, tidak dilarang. Itu dasar hukumnya. Tapi wayutlaku, terus berikutnya lagi, wayutlaku alal mubah, diitlakan juga di atas lafaz mubah al-jaiz. Tadi penggunaan pertama bisa dikatakan halal. Oh berarti juga mubah. Juga dibilang al-jaiz. Ini jaiz. Apa artinya? Boleh. Artinya apa? Mubah. Ma'an al-jaiz. Padahal lafaz jaiz itu
adalah penggunaannya kullu ma wafaqa syariah. Jadi jangan sembarang ucap semua yang sesuai dengan syariat. Semua yang sesuai dengan syariat itu bilang apa? Jaiz. Iya kan? Jaiz. Yang ada dalilnya yang cocok dengan syariat kita bilang jaiz. Tapi kadang juga mubah dipakaikan dengan lafaz apa? Jaiz. Paham penggunaannya? Jadi mubah bisa disinonimkan dengan halal, bisa juga disinonimkan dengan apa? Jaiz. Walaupun lafaz halal lebih umum, lafaz jaiz itu khusus pada apa yang dibolehkan oleh syariat yang bersesuaian dengan syariat. Kemudian berikutnya itu poinnya fa in qila ma wajhu idkhalil mubah fi ahkam taklifiyah, ini kita ambil besok karena harus selesaikan sampai setelahnya. Insyaallah. Dia kalau tidak makan mati. Di situ cuma ada daging babi. Makan dia jadi kalau dia makan babi mubah. Iya mubah. Kenapa bisa mubah? Kan dia kalau tidak makan mati, wajib dia makan. Iya. Tidak wajib itu dia makan babi, jadi mubah. Iya halal dah ceritanya. Maksudnya kan kalau dia berarti kalau mubah itu makan babinya, tapi kalau dia tinggal kan tidak dosa, tapi dia mati berarti kan dia tidak menjaga nyawanya, haram itu. Ikan wasilah. Kenapa wasilah itu bisa? Kenapa tidak jadi wajib Ustaz itu makan babi? Zatnya. Iya, zatnya ini dia makan babi, dah mubah karena darurat. Paham kan? Setelah itu kalau kita anak paham, berarti kan kita pandang sekarang langsung ke wajib menjaga nyawa. Ya berarti kan kita jadikan dia wasilah. Iya, memakannya ini jadinya apa? Wajib dia lakukan itu. Zatnya itu babi, hukumnya apa sekarang? Lagi darurat. Mubah. Tapi perbuatan dia untuk memakannya wajib karena wasilah. Kayak gitu. Bedakan babinya sama perbuatannya. Dah. Gimana dengan tentang menyembelih karena Allah tapi dengan Tidak ada masalah usul tuh. maksudnya perayaan. Tidak ada masalah usul tuh. Hah? Jadi karena Allah atau memakan. Kita kan fala itma alai, di situ yang kita bahas. Iya enggak? Apa fala itma itu? Apa artinya? Fokusnya fala itma alai. Apa artinya fala itma alai? Itu di ayat yang kita sebut. Apa artinya? Jangan sampai nu pikir yang lain baru ndak tahu pembahasannya. Apa artinya tadi? Ujung ayatnya. Apa ujung ayatnya tadi itu yang antum sebut? Kenapa? Apa ujung ayatnya? Hah? Sebelum itma alai? Aishas itu. Fala itma alai. Apa artinya? Tidak ada dosa baginya. Apa maksudnya? Mubah. Situ Ji. Maksudnya itu Ji. Fokusnya. Kita tanya pasti masalah lain. Tak? Tidak menerima pertanyaan masalah lain. Nanti tidak.